الفاتحة والقبول والتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن عيسى المهاجر الله عليه وسلم، فقيه المقدم محمد بن علي بعدوي، ثم إلى حضرة الإمام عبد الرحمن سقاف وصوله وفرع وأزواجه من ذرية أحباب أجمعين، ثم إلى حضرة سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، ثم إلى حضرة من الكتاب والأوتاد والأبدال حبيبنا وعمر كل من جدد هذه الإنسان، ثم إلى حضرة كل شعب جميع مشايخنا في الدين، الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله جل من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله ينفينا شيئا ظاهر بعض جعل مودة رحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند الكرسي، وجعل آخر كلماتنا من الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحة والعافية والطمأنينة والوقار. جعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى سيد الإمام أبي حمد محمد بن أحمد الغزالي وحبيبنا عمر قطب هذا الزمان وجدد هذا الزمان، جميع الأقطاب والأوتاد من جميع الأولياء شيخنا في الدين، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala radhiyallahu ankum. Kita masih membahas tentang fi ta'atillahi wa mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat bacaan kita di halaman 38 alinea kedua. Di halaman 38 di alinea kedua. Wa hukiya an Ibrahim ibn al-Hakim annahu qala kana abi idza ja'ahu an-nawm dakhala al-bahra fayasbahu fatajtami'u ilayhi hitanul bahri yasbahuna ma'ah. Pernah diceritakan dari Sayyidina Ibrahim bin al-Hakim. Ini bukan nabi. Ini di antara pembesar para waliullah, namanya Ibrahim bin al-Hakim. Annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata, kana abi idza ja'ahu an-naum, bapaknya Sayyidina Ibrahim bin al-Hakim, idza ja'ahu an-naum, ketika datang kantuknya, ketika ngantuk, dakhala al-bahra, mulai mendekati lautan. Dakhala al-bahra bukan artinya masuk laut, artinya mendekati laut. Saking mereka para ulama-ulama enggak mau tidur. Maksudnya apa? Ganti tidurnya itu salat, ganti tidurnya itu ibadah. Itu sampai seperti itu. Idza ja'ahu an-naum, ketika sudah mulai datang rasa kantuk, dakhala al-bahra, beliau masuk ke lautan, beliau mendekat lautan, fayasbahu, kemudian beliau berenang. Bagaimana ceritanya agar ngilangin ngantuk? Kalau kemarin mereka para ulama-ulama saleh kalau datang ngantuk diapain? Pakai air garam matanya. Ada sebagian pakai celak mata yang panas, enggak jadi ngantuk.
Jadi nggak jadi tidur maksudnya ibadah. Zikir lagi, salat lagi, dakwah lagi, baca kitab lagi, zikir lagi, salat lagi, ibadah lagi, baca kitab lagi, dakwah. Itu dia. Bukan berarti enggak tidur kemudian malah melakukan maksiat, tidak. Faisbahu, kemudian beliau berenang. Fatajtami'u ilaihi hitanul bahri, sampai pada akhirnya ikan-ikan yang ada di laut berkumpul dengan dia. Yasbahuna ma'ahu, berenang bersama bapaknya Ibrahim bin Al-Hakim. Sampai itu ikan-ikan ikut berenang. Insyaallah. Kalau kita lihat di film-film kan cuma ada ikan duyung doang yang ikut berenang dengan manusia. Udah gitu ikan duyungnya palanya perempuan lagi dalam film-film. Nah, ini beneran. Jadi ikan saking terkagum-kagum dengan waliullah, ada waliullah berenang, ikut berenang, kumpul berenang bareng-bareng. Nah, kalau udah berenang kira-kira ngantuk gak? Jamaah, kalau udah berenang ngantuk gak? Enggak. Udah seger lagi udah. Habis itu zikir aja lagi, salat lagi, baca kitab lagi, dakwah lagi. Berbagai macam aneka ibadah yang terus dilakukannya. Pembelajaran buat kita. Kalau disebut dengan an-naumu akhul mayit. Akhul mayit. An-naumu akhul maut. Ya, an-naumu akhul maut, bahwa tidur itu adalah saudara kematian. Faman aktsaru naumahu, barang siapa yang memperbanyak tidurnya, enggak ada hajat dia. Enggak ada darurat dia untuk tidur, tapi dia tidur lagi, tidur lagi. Habis subuh tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur, habis maghrib tidur, habis isya tidur, malam tidur. Dan berikutnya tidur lagi. Di pengajian tidur, di majelis zikir tidur. Itu, lagi ngaji tidur dan sebagainya. Terus kapan ibadahnya dong? Itu. Wa hukiya anna Wahab bin Munabbih, pernah diceritakan pula bahwa Sayyidina Wahab bin Munabbih salah satu pembesar wali pula. Jadi yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini pembesar-pembesar para waliullah sebelum Imam Al-Ghazali. Diceritakan bahwa Sayyidina Wahab bin Munabbih Allah, beliau pernah minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, an yarfa'a anhu an-nauma bil-laili, agar Allah menghilangkan rasa ngantuk di malam hari. Minta, ya Allah, jangan sampai aku tidur di malam hari, ya Allah. Bukan berarti ketika di pagi sampai subuh tidur. Kalau kita bisa jadi malam enggak tidur, tidurnya dari mulai subuh sampai maghrib. Bisa jadi itu girang, Masya Allah, Ramadan, alhamdulillah enggak tidur, alhamdulillah. Tapi qadanya dari ba'da subuh sampai maghrib, zuhur lewat, asar lewat, dengan mengatakan kan ada qada, Masya Allah, dengan mempermudah qada dan qada gitu. Ya. Jadi Sayyidina Imam Wahab bin Munabbih minta kepada Allah agar menghilangkan tidur di malam hari. Jadi enggak pernah tidur. Terus kalau di malam hari ngapain dong? Salat, zikir. Mereka para ulama kegemarannya itu baca kitab. Dari satu kitab ke kitab berikutnya, ilmu lagi, dakwah. Dari satu masjid, mushola, majlis salim, satu tempat ke tempat, dakwah lagi, zikir. Kalau dakwah bisa jadi, apalagi di zaman-zaman dahulu, bisa jadi dari ba'dal maghrib sampai ba'dal isya. Malam jarang terjadi di zaman dahulu. Beda dengan zaman sekarang. Bisa jadi dakwahnya kita, bahkan di Jakarta kita, bisa sampai jam 12, jam 1 dini hari. Alhamdulillah. Bisa jadi dakwah di daerah Jakarta dan kota-kota besar yang lain di Indonesia, bisa dari ba'dal maghrib sampai jam 1. Alhamdulillah. Tapi kalau di perkampungan nggak bisa kan? Ba'dal isya saja sudah serem, sepi dan sebagainya. Gitu. Nah, ini kan di zaman dahulu sebelum Imam Al-Ghazali. Jadi dakwah, salat, zikir itu malam hari, baca kitab dan sebagainya. Jadi da'allah an yarfa'anhu an-nauma bil-laili, beliau meminta kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa ngantuk di malam hari.
Fadhahaba anhu an-naumu, maka terbukti doanya, hilanglah rasa ngantuk, arba'ina sanatan, selama 40 tahun. 40 tahun enggak tidur di malam hari. 40 tahun enggak tidur di malam hari. Enggak tidur, benar-benar enggak tidur. Waktunya malam kan dari yang namanya maghrib sampai subuh, itu waktunya malam. Ketika mulai datangnya waktu maghrib sampai subuh, itu namanya malam. Jadi dari waktu maghrib sampai malam enggak pernah tidur. Orang enggak bisa kepengenan tidur. Boleh jadi itu kita doa kayak begitu, boleh. Tapi jangan sampai itu paginya dari subuh sampai maghrib qada tidur, jangan. Tidur sebagaimana layaknya. Ya, kalau kita, dan ini juga mereka para aulia Allah berdoa seperti itu tidak langsung. Beliau riyadhah dulu, beliau belajar dulu, jadi santri dulu, jadi santri dulu. Enggak sekonyong-konyong menjadi wali min auliaillah, berproses. Bayangkan tuh jemaah, 40 tahun enggak tidur malam. Wa kana Hasan Al-Hallaj, Sayyidina Hasan Al-Hallaj. Ini Sayyidina Hasan Al-Hallaj bukan kejadian seperti Syekh Siti Jenar, bukan. Gitu. Sama bangsanya Al-Hallaj. Gayyada nafsahu min ka'bihi ila rukbatihi bi 13 gaidan. Beliau mengikat tubuhnya dari mulai bawah kaki itu, dari mulai mata kaki sampai lutut, itu 13 ikatan. Jadi beliau mengikat dari lututnya itu 13 ikatan. Wa kana yusalli ma'a dzalika, beliau salat dengan 13 ikatan kaki tersebut. Kullu yaumin, di setiap hari, walailah, setiap hari dan malamnya, alfa rakaatin, 1000 rakaat. Allahu akbar. 1000 rakaat. Kan dari mulai mata kaki sampai betisnya, sampai dengkulnya, sampai lututnya kan diikat. Maksudnya biar enggak capek. Biar enggak capek. Kan capeknya itu kan bisa jadi tempat-tempat itu capek. Aduh, letih banget nih. Letih lagi. Tujuan beliau mengikat dari mulai mata kaki sampai lutut agar tidak capek dalam salat. Sampai bilangan rakaatnya itu sampai 1000 rakaat. 1000 rakaat jemaah. Ini lihat pembelajaran buat kita sekalian. Mereka para aulia Allah, mereka para ulama, ibadahnya banyak, zikirnya banyak, dakwahnya banyak, tapi enggak pernah terpesona dengan dirinya. Sementara kita awam, enggak punya ilmu, ibadah tidak ada, ngaji tidak ada, salat tidak ada. Oh, kita merasa bahwa kita mempunyai sesuatu. Nauzubillah min dzalik. Wa kana al-Junaid, Sayyidina al-Imam al-Junaid, yang disebut dengan al-Junaid di sini al-Imam Muhammad al-Junaid. Salah satu tokoh pembesar sufi. Salah satu tokoh pembesar sufi. Ini kan banyak sekali orang-orang yang menjelekkan kata-kata sufi. Apa tuh sufi enggak benar, sufi sesat. Sufi enggak benar, sufi sesat. Justru dengan adanya sufi, negara, bangsa, dunia ini Allah amankan. Siapa sih mereka para sufi? Mereka para sufi orang yang selalu membersihkan diri dari perbuatan maksiat, mendekatkan diri kepada Allah, berdakwah. Itu mereka kaum sufi namanya. Mereka para aulia Allah namanya kaum sufi. Mereka para ulama kaum sufi. Kalau ulama enggak masuk dalam jajaran sufi, terus siapa lagi yang disebut dengan ulama? Apakah yang disebut dengan ulama cuma sekadar mempunyai ilmu banyak? Disebut dengan guru besar, profesor, atau disebut kiai besar, atau apa namanya, atau ajangan besar. Mereka para ulama sufi. Hakikatul ulama, hakikat mereka para ulama adalah kaum sufi, kaum yang selalu membersihkan hati. Dan bukan dia saja, bukan kaum mereka saja yang membersihkan hatinya. Mereka mengajak kepada orang, ayo bersih. Dengan berbagai macam thariqah. Ada thariqah ngaji, Masya Allah, ngaji lagi. Ada salah satu ulama kemarin nikah, paginya ngaji, lah baru nikah.
Lah baru nikah, Masya Allah. Thariqahnya ulama tu. Thariqahnya ulama, jalannya ulama, lah baru nikah. Besok pagi dia ngaji aja lagi. Karena ngaji lebih asik daripada nikah rupa-rupanya. Ya. Ngaji lebih asik daripada nikah. Kalau kita nikah lebih asik daripada ngaji. Bahkan seminggu sekali, Masya Allah. Ke mana? Weekend namanya, Sabtu dan Minggu. Giliran pengajian, biarin dah pengajian, ketemu nanti. Yang penting weekend. Berarti kita merasakan dunia lebih asik daripada ngaji. Iya kan, kita biarkan. Kalau misalnya kita mau pergi-pergi, kita tinggalkan ngaji. Bagaimana ceritanya? Ngaji lebih istimewa daripada kita melakukan lawatan ke sana dan ke sini. Itu. Berarti kita belum merasakan nikmatnya ngaji. Sementara mereka para ulama-ulama soleh udah merasakan nikmatnya ngaji. Baru nikah. Ya, baru nikah langsung besoknya ngaji aja lagi sebagaimana biasa. Dakwah aja lagi sebagaimana biasa. Allahu Akbar. Ini Sayyidina Imam Muhammad Al-Junaid Al-Baghdadi yang dikatakan qabruhu tiryak mujarrad. Kuburnya Al-Imam Muhammad Al-Junaid itu tiryak mujarrad. Itu bagaikan tiryak mujarrad, apa aja yang didoakan di situ dikabulkan oleh Allah. Apa saja yang diungkapkan dalam doa di kubur beliau dikabulkan oleh Allah. Makanya disebut dengan tiryak mujarrad. Berapa banyak kita berdoa dengan sendirinya? Ya. Berapa banyak kita berdoa dengan sendirinya? Kita doa betul di masjid, mushola, di rumah, belum juga diterima oleh Allah. Giliran kita ziarah di sisi mereka para aulia, para ulama, kita doa di hadapan guru kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berdoa di hadapan guru kita. Makanya ketika di antara waktu dan mustajabnya doa, di mana kita berjumpa dengan guru waktu lagi ngaji. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yajimama wa li anbiya khitama. Terus itu kan waktu magam doa mustajab di mana kita berdoa bareng dengan guru. Rupanya doanya kita belum mustajab. Karena kita banyak kotor tuh dikatakan. Kita banyak hijab antara kita dengan Allah, banyak sekali hijab. Tidak terbuka hijab kita antara kita dengan Allah. Tidak tembus kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Giliran kita dengan guru kita dibuka hijab. Ya, kashful hijab. Dibuka hijab kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan guru, keberkahan kaum salihin gitu. Makanya banyak-banyaklah berdoa ketika kita berada di hadapan sang guru, di hadapan mereka para aulia, para ulama, entah masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Jangan kita pikir ulama kemudian doanya mustajab hanya mereka yang sudah meninggal dunia saja, yang masih hidup juga. Ahya'an wa amwata, baik mereka dalam keadaan hidup maupun meninggal dunia, doanya mustajab. Kita lucu ziarah ke sana sini, ke sana ke sini, tapi kita tidak open kepada guru kita. Kita tidak open dengan guru kita yang pada masih hidup. Itu kan lucu gitu. Openin guru kita yang masih hidup gitu. Bisa jadi karena kedekatan kita dengan guru kita yang masih hidup, doa mustajab. Kalau kita berdoa di hadapan mereka para aulia Allah yang sudah meninggal dunia, kan perlu untuk pengenalan dulu. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Gitu. Tapi kalau udah guru kita udah kenal guru kita. Tinggal dimasukkan dalam hadrah jalaliyah, hadrah nabawiyah. Jadi Sayyidina Imam Muhammad Al-Junaid ya'ti ila sugi, pernah datang ke pasar fi bidayati amrihi, di awal suluknya beliau. Awal suluk, awal beliau dekat kepada Allah. Jadi namanya dekat kepada Allah namanya awal suluk. Suluk itu adalah perjalanan seorang murid, diatur oleh sang guru. Jadi kalau misalnya ada guru yang mengatur kita,
Itu namanya guru murabbi, syekhul murabbi yang mengatur kita arah ke depan kita. Kamu seperti ini, 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 kamu seperti ini. Terkadang kalau belum diatur oleh guru kita ada sesuatu yang terhijab dari kita. Guru belum ngatur-ngatur kita, bisa jadi hijabnya kebanyakan kita. Ya kan? Guru nih belum ngatur kita, oh bisa jadi memang hijab kita banyak. Benerin dulu, taubat dulu kita kepada Allah dengan banyaknya. Taubat, kita implementasikan diri kita selalu dalam keadaan taubat. Nanti ketika kita betul-betul mempunyai guru, guru bakal ngarahin kehidupan kita. Kamu kesini, kamu nanti melakukan ini, kamu dan ini dan itu. Itu nama syekhul murabbi. Kalau kita belum mempunyai yang seperti itu, belum mempunyai syekhul murabbi, kita baru cuma sekedar mempunyai guru saja. Guru banyak, syekhul murabbi sedikit. Dikatakan oleh Habib Umar, guru banyak, tapi syekhul murabbi cuma satu atau sedikit. Kita ngaji sana, kita ngaji sini, kita ngaji sana, kan namanya guru. Tapi syekhul murabbi cuma satu atau sedikit yang betul-betul mendidik kita secara telaten. Jangan seperti ini, lakukan yang ini, lakukan seperti ini, jangan seperti ini. Terus betul-betul di arah kita, hati kita termanage dengan sang guru kita, betul-betul termanage. Gitu. Wa kana al-Junaidu yati ila suqi fi bidayati amri Sayyidina Imam Muhammad al-Junaid. Pernah datang ke pasar di awal perjalanan beliau dengan sang gurunya itu. Fayaftahu hanutahu, beliau membuka kain kafannya. Jadi datang ke pasar, jadi lama sebelum meninggal dunia beliau udah beli kain kafan. Beli kain kafan. Makanya dulu kita lihat orang-orang tua kita tempo dulu kalau mau berangkat haji bawa kafan. Berangkat haji bawa kafan. Gitu. Bukan gimana-gimana, jangan sampai nanti meninggal ngerepotin orang, sampai begitu. Bawa kafan. Gitu. Kita sekarang mau berangkat haji, mau berangkat umrah, yang kita bawa dolar, yang kita bawa real, gitu, duit. Ya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Cuma artinya magam kita, derajat kita nggak seperti mereka kaum salihin tempo dulu. Kalau begitu jadinya, nggak ada masalah untuk beli hadiah. Tahadu tahabu dalam sabda Rasulullah, berikan kalian hadiah, saling memberikan hadiah. Nanti saling ada rasa cinta. Kasih hadiah, kasih hadiah. Sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang keras kalau udah sering dikasih hadiah mudah. Ya, mudah. Makanya ada dalam istilah politik hadiah politik. Hadiah politik gitu. Jadi akhirnya hatinya tuh yang tadinya condong ke sana dia condong ke sini. Nah, itu artinya beda dah tuh. Ada hadiah yang betul-betul ikhlas, ada hadiah yang karena manusia. Nah, beda. Pembahasan kita berbicara tentang hadiah karena Allah. Mereka para ulama agar dakwahnya diterima. Ini ulama-ulama saleh. Terkadang kan ada kita dengar ulama ngarepin amplop. Ada bahkan terkadang amplopnya sahih atau batil. Kalau sahih 1 juta lebih ke atas namanya sahih. Kalau batil 200 ribu. Kalau tahlilan dikasih 50 ribu namanya amplop batil. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Mereka para ulama dakwah ngeluarin duit, bikin majelis, bikin pesantren, duitnya sendiri. Ngasih ini dan itu kepada masyarakat. Kita lihat perjuangan mereka para wali songo yang ada dekat dengan negeri kita, bahkan di dalam negeri kita. Ya kan? Dakwah mereka ngasih sebidang tanah, ngasih ngasih baju, ngasih makanan, ngasih beras dan sebagainya. Boro-boro ibaratnya ngarepin amplop yang ada duit dari mereka para ulama buat mereka masyarakat. Gitu. Dapat amplop enggak ada masalah, berkah. Tapi kalau ngarepin amplop yang enggak berkah, ngarepin. Ya, jangan jemaah sekalian. Kalau kita jadi ustaz, kita jadi ulama, ikhlas karena Allah. Allah yang atur. Terus gimana dong untuk makan? Allah yang atur. Allah yang nyiptain kita, enggak pernah bingung. Kenapa kita sekarang udah ada dalam ciptaan Allah kemudian kita bingung? Allah enggak pernah bingung. Allah yang Maha memberikan rezeki.
Ya, beliau buka kain kafannya, fayadkhulu, kemudian beliau masukin dirinya dengan kain kafan. Jadi dikafanin tuh dirinya. Wa yusbilu sitra, kemudian beliau menutup hordeng, jangan sampai kelihatan orang, pakai kain kafan tuh beliau nutup hordeng, kemudian beliau salat, fa yusalli 400 rakaah. Kemudian beliau salat 400 rakaatan. Beliau salat 400 rakaat. Pakai kain kafannya dalam keadaan diri, enggak ditutup. Kalau ditutup meninggal dong. Ditutup sini, enggak ditutup. Mukanya enggak ditutup, enggak gitu. Badannya enggak ditutup, tapi dia pakai kain kafan, mengingatkan akan kematian. Kalau kita ngelihat ke pasar ada tukang kafan, toko kafan, takut. Ngelewatin kuburan takut. Malam Jumat ngelewatin kuburan. Udah gitu kanan dan kiri kuburan lagi. Jam 12 malam lagi, rintik-rintik hujan, mati lampu. Pakai takut. Harusnya kita merenung, kita bakal seperti itu jamaah sekalian. Ya. Lagi asik-asik ziarah kubur, jam 12 malam mati lampu, hujan. Padahal di situ waktu-waktu yang paling asik, waktu yang paling indah. Tapi orang kalau udah takut kena sentuhan kucing juga udah takut. Salat 400 rakaat pakai kain kafan. Tsumma yarji'u ila baiti, kemudian akhirnya pulang lagi ke rumahnya. Ini kan salat di pasar. Beliau tutup hordeng, sekira-kira orang enggak tahu, salat 400 rakaat dengan nikmatnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, 400 rakaat. Demikian ulama-ulama kita bagaimana hidupnya enggak berkah. Ini kan Al-Imam Muhammad Al-Junaid di tahun 1200-an, sudah 1200 tahun yang lalu. Ya, sudah 1200 tahun yang lalu, tetapi Allahu Akbar, namanya indah didengar. Al-Imam Muhammad Al-Junaid Al-Baghdadi, sahibut turuq as-sufiyah. Beliau mempunyai tariqah namanya Tariqah Al-Junaidiyah. Ya, Tariqah Al-Junaidiyah, Al-Imam Muhammad Al-Junaid. Sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebelum Imam Al-Ghazali, beliau. Insyaallah. Ini andaikan kita memang belum seperti beliau, rupa-rupanya kita seperti beliau enggak? Pak RW. Pak RW? Oh tidak. Pak RT-nya ada, mana Pak RT-nya? Kita udah seperti beliau enggak kira-kira jamaah? Belum. Udah seperti beliau enggak? Kalau belum, mengaca aja, mulai kita mengaca. Kan terkadang tubuh kita tergantung apa yang ada di kaca. Ya, ada yang kurang nih, benerin. Ya, ada rebeknya nih, benerin. Kita kacanya kita kepada baginda Rasulullah dan mereka kaum salihin, itu kacanya kita. Makanya dalam sabda Rasulullah, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah kacanya mukmin yang lain. Kita berkaca kepada mukmin yang lain. Jangan seorang mukmin berkaca kepada orang kafir. Jangan orang mukmin berkaca kepada orang munafik. Sampai orang kafir pun enggak boleh kita ngomongnya sayyidi ya sayyidi. Enggak boleh kita ngomongnya sayyidi kepada orang munafik, orang kafir. Orang kafir untuk orang kafir, sebutin aja siapa saja. Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, apa sebagainya, Yahudi, enggak boleh ngomong sayyidi. Sayyidi adalah junjunganku. Atau ya maulaya, enggak boleh. Haram hukumnya mengucapkan sayyidi kepada mereka orang-orang kafir. Enggak boleh gitu. Makanya kenapa tuh kita enggak boleh memilih orang kafir kayak gitu. Nanti kalau dia naik tahta, banyak orang manggil tuanku, tuanku, tuan. Orang kafir kok dipanggil tuan. Ya, seperti banyak orang-orang Cina tuh yang pada punya kelenteng, punya ini dan sebagainya. Tabe tuan, tabe tuan. Orang kafir kok tabe tuan, enggak pakai tuan-tuanan. Tabe cek, tabe ini udah enggak pakai tuan-tuanan. Kafir, orang kafir enggak pakai tuan-tuanan. Ya udah gitu aja, gitu. Sampai mengatakan sayyidi saja tidak boleh kepada mereka orang kafir dan orang munafik. Makanya ada dalam satu qasidah, Sayyidi Rasulullah, Sayyidi Rasulullah, junjunganku itu adalah Rasulullah.
Atau junjunganku adalah guruku. Sayyidi ya Umar, Sayyidi ya Umar. Junjunganku adalah Umar. Maksudnya Habibina Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Boleh. Pembesar waliullah mereka para dan ulama saleh. Memang itu yang seharusnya kita ungkapkan. Jadi banyak sekali nih orang-orang awam mencari muka kepada para pejabat yang kafir dengan mengagung-agungkan, enggak boleh. Ya, cari muka kepada orang-orang kafir tidak boleh. Cari mukanya aja enggak boleh, menjunjung tinggi mereka orang-orang kafir lebih-lebih tidak boleh lagi. Wa shalla Habasyi bin Daud. Habasyi bin Daud ini salah satu nama orang. Habasyi bin Daud. Salat al-ghadati 40 sanatan ala tuhuril isya'i. Salat subuh 40 tahun lamanya dengan wudu isya. Sebelum salat isya beliau wudu. Salat subuhnya masih lengkap dengan wudu isyanya selama 40 tahun. Mungkin kita bisa sehari. Ini waliullah bisa. Waliullah bisa, tapi Abdul Wali belum tentu bisa 40 tahun. Namanya si wali sama. Tapi ini waliullah, kalau Abdul Wali belum tentu 40 tahun namanya. Wudu subuh dengan salat subuh dengan salat isya bisa enggak? Tidur lagi, tidur. Aduh, asik lagi. Aduh, ngantuk banget nih, kira-kira mana nih spray yang enak, mana tempat tidur yang enak, dia tidur. Ini 40 tahun, Allahu Akbar. Bukan perkara biasa jamaah. Enggak ada yang mudah jadi wali min auliyaillah kecuali memang orang yang sudah diberikan kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ngiri dengan wali. Enak banget tuh jadi wali. Duitnya banyak. Lah ngiri masalah duit. Insya Allah amplopnya banyak banget. Setiap ada orang datang ngasih amplop, setiap orang datang ngasih amplop. Ente kenapa enggak ngiri tentang ibadahnya? Setiap malamnya beliau nangis di hadapan Allah. Setiap malamnya beliau zikir kepada Allah. Salat subuhnya dengan wudu isya. Kenapa ente enggak melakukan yang seperti ini? Ngelihat amplopnya doang. Amplopnya mereka para wali enggak terhipnotis, wali enggak pernah terpesona dengan amplop. Mau kaya mau miskin mereka tetap jalanin tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kaya yang wali enggak ada masalah, miskin wali enggak ada masalah. Tapi kalau kita kan jadi masalah. Wali enggak kerja, wali kerja enggak ada masalah. Ya. Kesian. Orang terharamkan dengan melihat mereka para wali dan ulama, duitnya banyak banget tuh. Kiai dari sini duitnya udah banyak, di sana lagi duitnya banyak. Kok yang diiriin duit? Orang kalau udah nyari akhirat ikhlas, bakal datang duit. Mau duit bagaimana ceritanya? Datang. Bahkan tuh duit nuntut untuk didapeti. Nuntut untuk didapeti. Dapetin saya aja dah. Yang lain berlomba lagi tuh, duit datang lagi, duit datang lagi. Kalau kita kan nyari duit susahnya luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak pernah mencari akhirat. Ketika kita tidak pernah dan tidak pandai mencari akhirat, duit pun malas untuk datang kepada kita. Bayangkan, salat subuh dengan wudu isya. Sehari? Tidak. Setahun? 40 tahun. Kalau kita jamaah peleng-pelengan kita. Allahu Akbar. Wajar magamnya, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Wajar gak? Wajar. Fayambaghi lil mu'mini an yakuna daiman 'ala taharati. Imam Al-Ghazali berkata, seyogianya seorang mukmin selalu dalam keadaan wudu, minimal itu. Kita enggak mampu seperti mereka para waliullah, enggak mampu seperti mereka para ulama, minimal kita rutin wudu. Kan kita lagi enggak mau salat, wudu. Kan kita lagi enggak mau salat, enggak, rutin wudu. Batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Ini kaum muslim namanya. Dan terlepas dari berbagai macam bala dan musibah. Kan bisa jadi ada lagi dalam keadaan tidur, tahu-tahu bumi retak. Tahu-tahu bumi gempa seperti di sahabat-sahabat kita yang ada di Turki dan Suriah. Bisa jadi mereka emang datangnya di waktu sebelum subuh.
atau di waktu-waktu subuh. Sebagian mereka bisa jadi dalam keadaan subuh atau menjelang subuh atau dalam keadaan tertidur. Tapi kalau misalnya tidurnya dalam keadaan wudu, mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang-orang kafir bilang tuh, syukurin tuh negara Islam kena gempa. Kan yang kena gempa Turki dan Suriah, negara-negara Islam. Mereka meninggalnya husnul khatimah. Mereka dapat gempa dengan 7 atau 8 magnitudo yang sangat luar biasa besarnya, dentumannya lebih besar daripada 1000 daripada kekuatan bom Hiroshima yang ada di Jepang. Mereka meninggal husnul khatimah. Mereka muslim, mereka meninggal dalam keadaan berwudu, tapi orang-orang kafir mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan disamakan. Walaupun mereka kena gempa, mereka meninggal dunia husnul khatimah, mereka muslim. Berwudu, Masya Allah. Makanya kita diajarkan wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Lagi mau naik mobil, wudu. Naik motor, wudu. Saya juga bingung kalau misalnya ada orang kerja enggak naik wudu, naik motor. Dan kalau misalnya ketabrak atau ditabrak mati. Naik mobil atau jalan kaki, ada kesenggol ini dan sebagainya. Namanya jalan. Kita lagi ngomong aja terkadang kepleset omongan kita. Bagaimana kalau dalam keadaan jalan? Demen banget enggak berwudu. Ada orang kerja di atas genteng, ada orang kerja di atas kubah, menara dan sebagainya, enggak wudu, aneh betul. Kerja di atas gedung bertingkat yang tapi enggak berwudu, aneh betul. Aneh. Wudu jamaah sekalian. Batal wudu biasakan. Batal wudu lagi. Hatta kita lagi naik motor atau naik mobil, batal wudu ke masjid mushola. Habis wudu salat 2 rakaat, biasakan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, yang baginda Rasulullah ketika dalam keadaan Mi'raj, beliau masuk ke dalam surga, beliau mendengar ada suara sendal. Sampai beliau bertanya kepada malaikat Jibril, sendal siapa ya Rasul, ya Jibril? Sementara aku adalah manusia yang pertama kali masuk surga. Ini kok terdengar suara pelepah, suara sendal maksud saya. Terompah maksud saya. Ini suara terompah siapa? Ada Bilal ya Rasulullah, ini suara Bilal. Terompah Bilal. Iya, karena beliau lepas wudu salat 2 rakaat. Lepas wudu lagi salat 2 rakaat. 2 rakaat wudu. Ulisolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Habis itu doa, kemudian melakukan ibadah lainnya lagi. Gitu. Kita kan habis wudu terkadang enggak pakai salat sunat wudu lagi. Betul enggak jemaah? Mulai bismillah. Apalagi kita menjelang Sya'ban, sebentar lagi Sya'ban, Ramadan. Gitu. Jangan sampai kita keluar dari Isra Mi'raj tanpa wudu. Kan di antara inti Isra Mi'raj berwudu. Baginda Rasulullah mengagungkan tentang permasalahan wudu ketika berada di dalam surga, masuk dalam surga. Walaupun pada akhirnya baginda Rasulullah keluar lagi. Kenapa? Kalau berketerusannya tidak ada syariat baginda Rasulullah di alam bumi. Gitu. Wa kullama ahdatsa, dan sekali waktu hadas, yatatahharu, berwudu. Batal, wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Itu seorang muslim harusnya. Wa yusalli raka'ataini lillah, dan kemudian dia salat 2 rakaat karena Allah. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Hati terjaga jamaah. Hati terjaga, tidak bakal dia melakukan perbuatan maksiat. Enggak mampu untuk memandang perempuan dengan pandangan nafsu birahi, enggak. Yang perempuan enggak mampu untuk melihat laki-laki dengan pandangan nafsu birahi, tidak. Wudu, udah wudu salat 2 rakaat. Wudu, udah wudu salat 2 rakaat. Untuk berjabat tangan dengan perempuan aja enggak mau, enggak tega. Aduh, saya punya wudu, mohon maaf ya. Padahal bisa jadi nafsunya tinggi. Tapi kalau misalnya dia udah selalu berwudu lagi, Allah jaga nafsunya. Ya. Allah jaga. Jadi nafsunya hanya di tempat yang halalnya saja. Wa yajtahidu an yastaqbilal qiblata fi kulli majlisihi, dan selalu bersungguh-sungguh mengarah kiblat dalam majelisnya. Kita selalu mengarah kiblat dalam majelis. Ada sebagian mereka para ulama
ketika dalam keadaan ngaji mengarah ke jamaah seperti ini sekarang. Tapi kan jamaahnya menghadap ke arah kiblat. Ada sebagian ulama lagi ketika ngaji, ulamanya menghadap ke arah kiblat, jamaahnya membelakangi kiblat. Itu ada dua konteks ulama. Dua-duanya benar, jangan disalahkan. Ya. Ada dalilnya masing-masing. Ada ulama yang ketika lagi ngajar ngaji menghadap ke jamaah seperti saya ini sekarang. Apakah saya keluar dari aturan? Tidak. Kan jamaah dalam keadaan ngaji menghadap ke arah kiblat. Sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian mereka para ulama ketika ngajar, ulamanya menghadap ke arah kiblat. Murid-muridnya menghadap ke arah guru. Seperti kita punya guru Mu'allim Syafi'i Azami, di setiap pengajian selalu beliau yang menghadap ke arah kiblat. Murid-muridnya menghadap ke arah beliau. Boleh? Dan dua-duanya dalilnya kuat, gitu. Tidak perlu menyalahkan mereka. Yang salah adalah orang yang tidak dekat dengan ulama. Ada orang ketinggalan sendal di masjid, dia bingung. Enggak ada masalah. Sendal hilang di masjid daripada tuh sendal enggak pernah taruh di masjid. Sendal di masjid hilang, dia bingung. Masih mending kan? Alhamdulillah hilang di masjid. Daripada tuh hilang di mana? Namanya naudzubillah min dzalik, gitu. Ada saksi. Dia ketika nanti di akhirat, ketika dia punya sendal, sendalnya hilang di masjid. Tapi jangan berketulusan juga. Habis duit kita untuk cuma sekedar beli sendal. Ya, ini sewaktu-waktu, gitu. Kan di masjid bukan tempat maling. Andaikan tuh hilang kan bukan ada orang yang nyolong, bisa jadi orang dia nggak pakai kacamata, biasa pakai kacamata dia nggak pakai. Sampai di rumah, ya Allah, ada yang bersyukur, alhamdulillah lebih bagus. Ada yang lebih bojot, astagfirullah. Kan nggak sengaja, gitu. Mau bilang gimana? Terus gimana dong kita kalau lagi ke masjid hilang sendal atau hilang sepatu? Ya udah nggak usah pakai sendal. Ada kira-kira ada satu pasang, itu kali sendal saya. Jangan, itu kan punya orang. Kita nebak-nebak di masjid ada tinggal berapa orang? Oh udah nggak ada, tinggal saya. Nasib-nasiban itu. Bisa jadi lebih bagus, bisa jadi lebih jelek. Hatta dia nasib-nasiban, andaikan lebih bagus nggak boleh diambil, lebih jelek juga nggak boleh diambil, karena itu bukan punya dia. Kan ada orang berfatwa, fatwa salah. Pokoknya kira-kira ente tunggu dulu di masjid, kira-kira nggak ada orang, berarti itu punya ente. Betul nggak kayak gitu? Fatwa batil namanya kayak gitu. Orang bukan punya kita, kita ambil. Jadi nyeker kita ke rumah. Nyeker, nggak bersendal, nggak bersepatu. Terus gimana dong? Emang bukan punya kita, kok gimana? Beli lagi sendal ke warung, gitu. Jadi itulah kaum muslimin. Jadi kita berusaha. Ada santri ngajinya bareng 10 tahun, ini 10 tahun, ini 10 tahun. Rupa-rupanya 10 tahun yang ini dengan 10 tahun yang berikutnya beda. 10 tahun yang satu 10 tahun cuma begitu-begitu aja udah. Yang satu 10 tahunnya jadi alim, jadi ulama. Yang ngaji, yang jadi santri 10 tahun itu kalau lagi ngaji menghadap kiblat. Kalau zikir menghadap kiblat, murojaah menghadap kiblat, selalu itu menghadap ke arah kiblat. Ini yang jadi. Gitu. Tapi ada seorang santri selalu membelakangi kiblat. Gitu. Selalu ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Kecuali ketika ziarah kubur. Ziarah kubur kita malah membelakangi kiblat karena kita menghadap kepada jenazah, orang yang ada di dalam kubur. Kan orang yang berada di dalam kubur menghadap ke arah kiblat. Ketika kita membelakangi kiblat, berarti kita berada di hadapannya. Assalamualaikum, kan berada di hadapannya. Itu sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita ziarah ke kubur baginda Rasulullah, kita jalan itu kan arah baginda Rasulullah, mukanya mengarah ke arah kiblat. Itu. Jadi wa yajtahidu fi an yastaqbilal qiblata fi kulli majlisih. Dia bersungguh-sungguh untuk mengarah kiblat di setiap tempat duduknya. Dia makan, dia minum, dia baca Quran, dia zikir, dia ngobrol, dia santai apa semuanya sampai tidurnya mengarah ke arah kiblat. Wa yusawwiru fi nafsihi annahu jalisun baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia gambarkan dalam dirinya, dia renung dalam dirinya bahwasanya beliau duduk dengan Rasulullah.
Ayo, yakinin jamaah. Kita sekali duduk, gambarkan hati kita bahwa kita lagi duduk dengan baginda Rasulullah. Kita lagi ngaji. Ngaji kan majelisnya Rasulullah, majelisnya Nabi Muhammad. Betul sih, di hadapan kita adalah guru. Tetapi hatinya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Betul. Yang kita lihat adalah guru, tapi guru itu adalah penerusnya baginda Rasulullah. Yang ada di dalam kekuatan guru adalah baginda Rasulullah. Makanya ketika kita ngaji, hadirkan kita selalu berhadapan dengan Rasulullah. Kita berada di majelis manapun atau kita dalam duduk dimanapun kita berada, kita hadirkan baginda Rasulullah. Ini penting jemaah sekalian. Cepat mimpi Rasulullah insya Allah kalau udah begitu. Cepat insya Allah. Nggak pakai terlambat lagi, nggak usah pakai tertunda-tunda lagi. Dia pakai baju niat sebagaimana Rasulullah pakai baju. Dia mandi sebagaimana niat mandinya Rasulullah. Dia sholat, dia makan, dia apa semuanya. Nggak ada perbuatan zalim di situ. Kenapa yang dijerat baginda Rasulullah? Ketika dia berada di jalanan, dia niat jalan seperti jalannya Rasulullah. Ketika ada perempuan cantik dan sebagainya, walaupun menggoda dia biasa aja. Di hadapan Rasulullah, tega dia mengucap kepada perempuan cantik, Masya Allah, cantiknya, engkau tercantik di dunia, Masya Allah, cuma Masya Allah. Bisa nggak ngomong kayak gitu? Nggak bisa, takut. Kenapa? Di hadapannya baginda Rasulullah Muhammad. Jadi banyaknya maksiat karena memang orang tidak pernah menghadirkan Rasulullah dalam hidupnya. Orang dalam ngajar bisa maksiat. Kenapa? Ngajarnya nggak pernah dihadirkan Rasulullah. Orang lagi belajar bisa jadi berbuat maksiat. Kenapa nggak pernah hadirkan Rasulullah dalam ngajinya? Aktivitas apapun. Mulai sekarang nih jamaah. Gitu. Mulai kita hadirkan selalu baginda Rasulullah. Ala qadril huduri, menurut kadar hadirnya kita. Belum bisa maksimal saya menghadirkan Rasulullah, enggak apa-apa. Dari yang awal akhirnya kita hadirkan Rasulullah. Dari awal ngaji nih sampai akhir ngaji. Kan tadi biasa saya kalau misalnya mau ngaji, saya baca doa seperti yang dibacakan doa Imamul Haddad. Nawaina ta'alluma ta'lima tadzakkura tadzkira nafa wal intifa. Kemudian saya baca niatnya kami ngaji sebagaimana niat Rasulullah. Pengarang, guru-guru saya pada waktu kutub, autad, badal dan sebagainya. Kan saya niat seperti itu. Andai kan lupa, di akhirnya niat lagi baginda Rasulullah. Minimalnya seperti itu jemaah. Ya, minimalnya seperti itu. Nanti kalau misalnya kita udah lazim, udah rutin, selalu dengan Rasulullah. Seperti keadaan mereka para aulia dan ulama. Di mana saja mereka berada dan bahkan bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak bakal mungkin datang 100% sebelum dari nilai 0 yang kecil. Kita nggak mampu 100% dari kecil aja, 1%, 2%, 3%, 4% kita hadirkan Rasulullah. Mulai sekarang. Kalau kemarin kita ngaji, kita duduk, kita melakukan apa-apa tidak pernah menghadirkan Rasulullah. Kita makan, kita minum, nggak pernah menghadirkan Rasulullah. Mulai sekarang. Bismillah. Ala qadril huduri, menurut kadar hadirnya, wal muragabati, dan menurut kadar dekat. Hatta yulazima sakinah, sampai melazimkan tenang. Mereka para ulama tenang aja. Coba kita lihat ulama-ulama kita. Datangnya mereka tenang betul, Masya Allah. Masuknya mereka ke majelis tenang, keluarnya dari majelis tenang. Enggak banyak ngobrol kanan dan kiri, enggak, tenang, Masya Allah. Bukan karena tuh ulama enggak banyak ngobrol kemudian jutek, enggak. Orang lagi zikir kenapa jutek? Lagi baca Quran, yang dibaca bismillahirrahmanirrahim, kenapa harus jutek? Enggak. Lagi khusyuk dengan Allah. Baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa jutek? Tidak. Lagi salat kepada Nabi Muhammad. Lagi zikir dan sebagainya. Enggak ada jutek mereka. Kita yang jutek. Ya, kita yang jutek. Mereka para ulama nggak ada yang jutek. Makanya jangan sekali berburuk sangka sama mereka para ulama. Jangan sekali berburuk sangka. Ini jatuhnya ilmu seorang murid lantaran berburuk sangka dengan gurunya. Makanya mereka para ulama-ulama saleh ketika ngaji dengan gurunya itu doa, di antara doa mereka para ulama, Allahumma mastur aurata syaikhi, ya Allah tutup aib guruku. Ya Allah tutup aib guruku.
Itu ketika datang dari rumah menuju masjid, musalla majlis alim, menuju rumah sang guru, doanya Allahumma sur aurata syaikhi, ya Allah tutup aib-aib guruku. Dan itu yang dilakukan diantaranya oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar. Ngaji ini cuma 2 kali dengan Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ngajinya 2 kali. Mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di balik itu? Karena yang ada baik sangka dengan guru. Ada orang ngaji dengan guru 10 tahun, alhamdulillah. 20 tahun, alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Cuma baik sangka enggak dengan guru. Berapa banyak orang dekat dengan guru, ngaji banyak dengan guru tapi enggak hasil. Buruk sangka dia. Nauzubillahi min dzalik. Wal wagaru fil fi'li, tenang dalam pembawaannya. Orang kalau udah mulai tenang aja, enggak gerapak-gerupuk, tenang, santai. Tenang, betul-betul. Zaman dulu banyak ulama-ulama kita mau berangkat haji. Kan zaman dulu berangkat hajinya dengan kapal laut. Ya. Tenang banget tuh ulama, santai. Tuh kapal laut udah bunyi, tet itu kan, bunyi kayak gitu. Tapi enggak seperti suara saya. Contohnya kayak begitu. Ulama santai aja dulu. Dia batal wudu. Dia batal wudu. Wudu, Masya Allah, wudu. Kemudian setelah wudu baru berangkat. Tuh dengan santainya tuh ulama datang jalan, tuh kapal-kapal laut berhenti, tidak mampu untuk bergerak. Sampai mereka orang-orang Belanda, sinyo-sinyo Belanda kebingungan. Ini kok kapal laut nggak bisa bergerak? Ada apa? Ada apa di balik ini semuanya? Nggak bisa bergerak. Akhirnya ketika itu mereka ngelihat ada orang di pojokan pakai peci lagi zikir, lagi doa. Panggil deh, panggil. Masukin ke dalam kapal laut, habis dipanggil masuk kapal laut, tahu-taunya kapal laut langsung bisa bunyi lagi, berjalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zaman dulu lagi banyak mereka para ulama mau masuk ke dalam kafilah, mau melakukan perjalanan. Kafilah-kafilah dulu kan onta, kuda, keledai, nggak bisa bergerak tuh. Setelah datangnya tuh ulama di kafilah tersebut bisa bergerak tuh onta, keledai dan kambing, enggak kambing, onta, keledai dan kuda. Kambing nggak bisa untuk dijadikan alat berjalan ke sana dan ke sana. Wal wagaru fil fi'li, tenang dalam perbuatan, wa yahtamilul adza, menanggung penderitaan. Enggak pernah ngomong-ngomong tuh mereka para ulama, saya sakit banget nih. Saya sakit, saya menderita penyakit. Padahal bisa jadi ulama lebih banyak penyakitnya daripada kita. Ada orang baru sakit puyeng doang minta doa sama ulama. Ulama, saya sakit nih, minta doa. Padahal kalau misalnya kita tahu tuh ulama penyakitnya lebih banyak daripada kita. Tapi mereka tanggung, mereka santai aja. Saya suatu waktu pernah memperlihatkan obat saya di depan ulama. Ulama, obat saya ini. Dia ngeluarin berkali lipat obat. Allah Akbar. Jadi malu saya. Artinya mereka para ulama enggak pernah nyebut-nyebut penyakitnya walaupun dalam keadaan sakit. Enggak pernah. Nanggung penderitaan. Kalau kita baru kebeler sedikit ngandung, ngomong sama orang. Kita baru sakit sedikit ngomong sama orang. Saya lagi sakit banget nih kaki saya. Emang lagi apa emang? Saya lagi sakit banget nih perut saya. Lagi apa emang? Ngadu dong kepada Allah. Saya sakit. Iya sakit, emang namanya hidup. Ada sehat, ada sakit. Itulah seninya kehidupan. Mereka para ulama penyakitnya bisa jadi lebih banyak. Masya Allah. Ada yang disuntik bukan cuma sekedar suntik pantat doang. Palanya disuntik. Allahu Akbar. Kita andaikan suntik kan pantat atau tempat badan. Ini palanya ulama disuntik. Enggak gimana-gimana mereka. Nanggung penderitaan. Orang yang udah selalu bersama dengan Rasulullah, selalu yakin dengan bersama Rasulullah, selalu menanggung penderitaan, sabar. Enggak cengeng. Makanya mereka mandiri dalam beribadah kepada Allah. Sementara kita baru dapat musibah dikit, cengeng. Ngomong sama istri, ngomong sama itu, jangan dong.
Permasalahan-permasalahan kita nggak perlu kita ngomong sama istri, kesian istri. Udah ngurus anak, bikin ini dan sebagainya, kita ngomong, tuh tadi saya habis dijelek-jelekin sama orang, biarin, nggak usah pakai ngadu kepada istri, gitu. Al-Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, 30 tahun beliau sakit. Al-Imamul Haddad 30 tahun beliau sakit demam. 30 tahun demam. Satu waktu ketika lagi naik ke atas gunung, itu dipegang oleh muridnya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dipegang. Di antara murid emasnya Imamul Haddad, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya Syekh, engkau sakit, hama, engkau panas. Iya, jangan beritahu ke istriku bahwa aku sakit. Emang udah berapa lama, wahai guruku, engkau sakit? 30 tahun. Masya Allah. Demam 30 tahun nggak pernah ngadu, hatta sama istrinya. Ngadu sama muridnya pun enggak. Itu pun karena memang muridnya megang aja. Demam gurunya. Guru demam. Iya. Udah berapa lama? Pikir baru sehari 2 hari nih. Minum obat sembuh. 30 tahun rupanya. 30 tahun. Kita baru sakit sedikit. Guru doain saya. Sedikit guru doain saya. Guru terkadang ketawa juga. Karena sakitannya lebih banyak daripada ente. Tapi guru nggak pernah ngomong kayak gitu kan? Nggak pernah ngomong kayak gitu. Saking ikhlasnya kepada Allah, doain aja. Yang lebih banyak penyakitnya malah doain orang yang sedikitnya sedikit, orang sakitnya sedikit. Tapi itulah yang terjadi. Mereka para aulia Allah, mereka para ulama banyak masalah, tapi tenang kepada Allah. Banyak penderitaan, tapi tenang kepada Allah. Gitu. Kita nggak punya duit sedikit aja, puyeng. Sementara mereka para ulama, sehari-harinya nggak punya duit. Sehari-harinya nggak punya duit. Gitu. Terkadang, walaupun ada duit juga, tapi sebagian mereka terkadang nggak punya duit. Hatinya memang sudah ada kaitannya dengan Allah, nggak jadi masalah. Wala yugabilul musi'ah, nggak pernah berhadapan dengan orang yang melakukan keburukan. Nggak pernah berhadapan dengan mereka orang-orang yang buruk. Andaikan mereka orang-orang yang buruk atau keburukan, niat dakwah. Dekat dengan pezina, niat dakwah. Niat dengan orang-orang melakukan keburukan, niat dakwah. Wa yastaghfiru likulli musiin, dan selalu minta ampun kepada orang yang melakukan keburukan. Enggak pernah dicerca. Ada orang melakukan keburukan, enggak pernah dicerca. Ada orang lagi joget dangdut, enggak pernah dicerca. Didoain, ya Allah ampuni dia ya Allah. Ya Allah ampuni dia ya Allah. Saya punya salah satu guru, saya nggak sebut ya namanya. Ketika di hotel, tuh guru di lift ada orang ciuman. Kalau kita haram, gue tabrak, gue tempelin lo, gitu. Dalam bahasa Betawi kita, lo nggak punya adab, lo di lift lo pakai ciuman segala. Kalau kita kan kayak gitu. Udah gitu kita ulama, kita jawara juga lagi. Ini enggak, guru saya enggak, doa. Ya Allah, beri taubat dia ya Allah. Doanya khusyuk. Masuk hotel. Sebagian masuk hotel, zikir kepada Allah. Yang namanya ada juga di hotel, melakukan sesuatu. Mau melakukan sesuatu enggak terjadi. Kayaknya kok enggak enak banget ya, enggak ada nafsu. Ada apa? Enggak ada nafsu aja, udah enggak ada nafsu, enggak ada enak-enaknya. Berkah dari doa. Terus apa? Masya Allah, kok bisa enggak ada nafsu? Yang satu ini dan itu, udah makan ini dan itu, udah minum ini dan itu, tetap enggak ada nafsu juga. Karena keberkahan doa. Sama-sama sudah telanjang bahkan. Ini keberkahan doa. Makanya perlu anak-anak kita didoain sama guru-guru, jangan sampai anak pezina. Perlu anak-anak kita kalau misalnya ada guru kita minta didoain, biar nanti kelak ketika dewasa jangan jadi pezina, didoain, palanya didoain. Tuh guru kan tahu, dia baca doa Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, di antaranya 7 kali. Itu manfaatnya kelak nanti anak dalam keadaan dewasa enggak berzina. Jadi sangat agung kalau kita punya anak-anak
Anak-anak masih kecil-kecil dihadapkan dengan guru kita. Hatta anak kita udah dewasa, udah gede. Nih bangor banget nih guru. Insya Allah nggak sampai bangor-bangor banget. Insya Allah nggak sampai bangor-bangor banget. Insya Allah. Minum bekas guru. Ini zaman sekarang orang bekas minum guru udah takut. Minum atau makan bekas guru dan sebagainya. Sementara zaman dulu orang berebutan. Wala ya'jabu bi nafsihi wala bi ilmihi, tidak pernah terpesona dengan dirinya dan tidak pernah terpesona dengan ilmunya walaupun ilmunya banyak. Fa inal ajaba min sifati syaitani, maka sesungguhnya terkagum-kagum itu di antara sifat setan. Kalau ada orang terkagum dengan dirinya, terkagum dengan ilmunya, kecantikannya, kegantengannya, kehebatannya, setan itu. Ulama-ulama enggak pernah terkagum-kagum dengan dirinya walaupun salatnya ribuan rakaat. Ratusan rakaat, ibadahnya banyak, enggak pernah terkagum-kagum, enggak pernah. Wa yanzuru ila nafsi bi'ainil hagarati, dan dia pandang dirinya dengan pandangan hina. Ya Allah, saya masih ahli maksiat, padahal apa yang dilakukan maksiat. Mengaku zalim, padahal apa yang dilakukan kezaliman. Wa yara salihina bi'ainil ihtirami wa ta'zimi, dan dia memandang orang saleh dengan pandangan kemuliaan dan pengagungan. Kalau ada orang soleh dihormati betul-betul, walaupun itu bukan gurunya, apalagi gurunya. Kalau dia ngelihat ada orang soleh di mana saja dia berada, hormat, agung. Bagaimana itu adalah gurunya. Malim Syafi'i Azami pernah ngomong, man hadara indi majlisan walau kanat marratan, barang siapa yang datang kepadaku di majlis salimku ngaji walaupun cuma sekedar sekali, maka dia masuk dalam muridku. Tuh lihat rahmahnya Malim Syafi'i Azami. Pernah Hadrat Syekh Hashim Asy'ari beliau mengatakan, siapa yang ngurusin Nahdlatul Ulama, dia jadi muridku dan aku berdoa untuk mendapatkan syafaat. Ini kan enggak tanggung-tanggung, Masya Allah, doa dari mereka para ulama-ulama saleh. Ya kan, walaupun itu ulama bukan guru kita, apalagi itu ulama guru kita, lebih dong. Guru kita yang ngajarin kita bagaimana caranya salat, bagaimana caranya melakukan perbuatan ibadah jauh dari maksiat, apalagi kalau diibaratkan tuh ulama soleh aja kita kasih nasi kebuli, guru kita apa yang lebih hebat daripada nasi kebuli? Karena ada tuh kan kebuli naseri, ada kebuli naseri, ada lebih tinggi lagi dari kebuli, apa namanya? Bukan kadir naseri, bukan, apa? Biryani, Masya Allah. Guru biryani. Kalau ulama yang lain dikasih kebuli, guru biryani dong. Kalau ulama soleh yang lain dikasih daging ayam, berarti guru kita daging kambing. Bidain gitu. Mau Ramadan, ulama kita kasih sirup marjan, sirup ABC, ya guru kita bingung juga, pabrik sirup. Masa mau disamain guru kita dengan orang soleh? Biasa. Gitu. Orang soleh ada kedudukannya tinggi buat kita, nggak boleh kita haramkan, nggak boleh, wajib kita agungkan, apalagi itu guru kita, itu maksudnya. Faman lam ya'rif hurmatas shalihin, barang siapa yang tidak mengenal penghormatan kepada orang soleh, ada orang soleh kita nggak hormatin, haramahullah ta'ala suhbatahum, dia bakal diharamkan oleh Allah berdekatan dengan mereka. Benar. Coba orang-orang berburuk sangka sama ulama, nggak bisa duduk-duduk dengan ulama. Orang yang berburuk sangka dengan ulama nggak pernah bisa ngaji sama ulama, nggak pernah. Hadir ngaji dia pulang aja lagi, hadir ngaji dia pulang aja lagi. Baru mau ngaji, tahu-tahu ada tamu. Baru mau ngaji nggak jadi ngaji, baru mau ngaji nggak jadi ngaji. Kenapa? Dia nggak ada penghormatan kepada ulama saleh. Dia buruk sangka sama guru. Dia buruk sangka sama guru. Besok saya mau ngaji dah. Nggak bisa ngaji, nggak bisa, ada halangannya. Saya mau ngaji, pokoknya nih malam Isra Mi'raj, nggak bisa juga datang. Ini malam ini nggak bisa juga datang. Kenapa? Dia buruk sangka. Jadi orang yang tidak kenal cara menghargai ulama, cara menghargai guru, nggak bakal dia mendapatkan kedekatan dengan mereka para ulama di dunia maupun di akhirat. Andaikan di dunia cuma sekedar simbol saja, di akhirat tidak bakal berkumpul dengan mereka para ulama.
Wa man lam ya'rif hurmat at-ta'ati, dan barang siapa yang tidak mengenal kehormatan taat, enggak tahu bagaimana caranya taat, bagaimana indahnya taat, enggak tahu dia, nuzi'a min qalbi halawatuha, tercopot dalam hatinya itu manisnya taat. Dia enggak tahu tentang artinya taat. Dia ibadah, dia biasa aja. Dia ngaji, biasa aja. Yang ada dia ngaji, dia ngeliat jam dulu. Jam berapa sih? Orang lagi ngaji, dia asyik dengan ilmu. Orang lagi ngaji, dia asyik dengan yang punya ilmu, yaitu Allah, yang maha memberikan ilmu, yaitu Allah. Dia asyik dengan yang diberikan ilmu oleh Allah, yaitu baginda Rasulullah. Asyik dengan Allah dan Rasulullah. Kenapa ngeliat jam dulu? Kalau guru ngeliat jam, wajar. Ini udah habis belum waktunya? Wajar. Ya kalau kita, Masya Allah. Makanya aib buat kita kalau kita ngaji tuh, di hadapan guru ngeliat jam. Aib. Kita lagi ngaji, di hadapan guru kita ngeliat jam. Berarti menandakan guru udah habis nih, enggak boleh. Ngeliat jam mulu, enggak. Itu tidak adab. Ketika kita berada di hadapan guru, kita dalam keadaan ngaji atau dalam keadaan apapun, atau lagi makan dengan guru, kita ngeliat jam. Buang tuh jam kalau begitu jadinya. Sampai seperti itu tidak beradab jamaah sekalian. Seakan memberikan pengertian kepada guru, stop. Lagi guru lagi makan, dia ngeliat jam. Ente kalau misalnya makan aja. Enggak usah bilang guru selesai ngaji, enggak usah perlu. Ente mau makan di mana pun enggak ada masalah. Tapi jangan di stop guru lagi makan dong. Begitu maksudnya. Jadi haram tuh kita dengan guru atau dengan orang soleh, kita duduk lagi ngaji atau kita lagi santai ngelihat jam. Padahal kan bisa jadi yang kita lihat tentang apa dan apa, tapi tetap jangan lihat. Kalau kita mau ngelihat jam, keluar dulu, gitu. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, nanti haul akbar ya Ustaz Abdul Aziz. Hari apa lupa. Maksudnya tanggal berapa? 19 Maret. 19 Maret haul akbar kita, jamaah yang laki yang perempuan dipersiapkan untuk yang dihaulkan. Buat guru-guru kita, orang-orang tua kita, handai taulan kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, haulkan insyaallah. Dengan seperti itu, setiap yang dihaulkan ada ampunan yang datang dari Allah. Ada derajat yang tinggi yang datang dari Allah. Ada penghapusan dosa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyaknya insyaallah. Ya jamaah, dan khusyukkan diri kita, apalagi ini di akhir-akhir Rajab, masuk malam-malam Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban banyak manusia lalai, kata sabda Rasulullah. Banyak lalainya manusia di bulan Sya'ban. Karena mereka udah sering dengerin Rajab, mendengarkan Ramadan, Sya'ban ini banyak lalai. Itu banyak. Makanya kita memasuki malam 1 Sya'ban, kita banyakin ibadah. Makanya mereka para ulama di mulai awal-awal Sya'ban sudah mulai khatam salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf atas kekurangan yang ada. Udah waktu kan? Iya. Tafadhal.